起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て。Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Zensan. Kali ini gue mau membahas lanjutan cerita sebelumnya yang terjadi di Mushoku Tensei. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, disarankan nonton dulu. Dan kalau sudah, mari kita lanjut. Baik, setelah melanjutkan perjalanan mereka, kita diperlihatkan pada suatu sosok berwujud wanita kecil atau yang biasa kita ketahui dengan loli. Dengan pakaian cukup terbuka, rambut berwarna ungu, memiliki tanduk iblis seperti tanduk domba dengan gaya bondage. Dialah Kishirika Kishirisu yang kita lihat di episode 8 Mushoku Tensei yang lalu. Dan tak mengapa dia bisa di situ dan akhirnya dia jatuh pingsan di sebuah gang di kota pelabuhan benua iblis. Dan kita dialihkan kembali kepada kelompok Rudeus. Di sana mereka sedang mengurus kepergian kelompok mereka untuk pergi ke tempat tujuan selanjutnya. Di situ Rudeus terkejut karena tarif membawa seorang Rasupart adalah 400 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini terjadi karena Rasupart sendiri merupakan ancaman dan ketakutan layaknya teroris, dan juga membawa Rasupart dapat menimbulkan masalah nasional. Mengetahui hal tersebut, Rudeus mencoba bernegosiasi, namun itu tidak cukup karena uang yang mereka miliki saat ini sangat terbatas. Tiba-tiba Iris memanggil Rudeus. Ternyata Iris bertanya kepada Rudeus dan pemilik kapal tentang apa yang mereka bicarakan menggunakan sosok bijaksananya. Rudeus pun menjawab bahwa untuk membawa Ruijerd membutuhkan biaya yang sangat mahal. Mengetahui hal tersebut, Iris kembali dalam mode beringasnya karena kesal dengan pemilik kapal yang tidak dapat memikirkan hal lain untuk membawa mereka dengan biaya yang murah. Saat hendak menonjok, untung saja Rudeus menahannya sehingga bonyok pun terhindar dari wajah pria malang tersebut. Oke, lanjut. Saat itu Rudeus tidak sengaja mendengar percakapan orang di belakangnya yang sedang membicarakan kelompok mereka, yaitu Dead End. Ada yang membicarakan hal buruk dan juga hal baik. Itu membuat Rudeus bersemangat karena dia berharap suatu hari nanti citra Ruijerd dapat membaik. Dari percakapan mereka, kita dapat mengetahui julukan dari mereka. Iris dijuluki sebagai anjing ganas, Ruijerd dijuluki sebagai anjing penjaga, dan juga orang terakhir yaitu Rudeus dijuluki master dari kedua orang bawahannya yaitu Iris dan Ruijerd. Namun kesenangan Rudeus sirna saat mereka mengatakan bahwa Rudeus adalah yang paling jahat dari mereka bertiga. Sebenarnya itu wajar sih mengingat sifat Rudeus yang cukup mesum. Oke, lanjut. Si pemilik kapal juga mengatakan bahwa jikalau mereka membayar tarif tadi itu juga percuma saja. Karena saat di kapal nanti mereka melakukan pemeriksaan. Dan Ruijerd tidak mungkin menghindar dengan mengatakan bahwa dia adalah suku Migur dia. Ruijerd pun meminta maaf karena dia akibatnya Iris dan Rudeus tidak bisa pulang. Rudeus pun menggodanya dengan mengatakan, "Papa, jangan bilang begitu dong." Ruijerd pun hanya bisa membalasnya dengan muka datarnya. Saat sedang makan, Rudeus memberitahukan bahwa mereka memiliki 3 cara untuk pulang. Yang pertama adalah mencari pekerjaan, lalu saat uang banyak, mereka bisa menyewa kapal untuk pergi ke Milis. Namun itu memakan waktu yang cukup lama, jadi itu dibatalkan. Yang kedua adalah menjelajahi dungeon dan mendapatkan batu kristal yang harganya cukup mahal dan dapat dengan cepat membuat mereka kaya. Namun itu pun ditolak oleh Ruijerd karena dungeon sangat berbahaya dan beberapa jebakan bahkan tidak dapat dia lihat dengan mata di dahinya. Itu pun dibatalkan. Yang ketiga yaitu melalui jalur belakang, yaitu dengan memasuki kapal penyeludup. Saat itu Rudeus hampir keceplosan mengatakan kapal penyeludup budak, karena jika Ruijerd mengetahuinya, ia tidak akan tinggal diam, karena Ruijerd memiliki sifat keadilan yang sangat besar. Karena merasa hanya itu usulan yang paling masuk akal untuk saat ini, mereka pun setuju dengan saran dari Rudeus. Saat Rudeus tertidur, ia didatangi oleh Hitogami kembali. Namun, ia sempat menggunakan wujud Roxy, namun Rudeus sudah mengetahui bahwa itu adalah Hitogami. Saat pembicaraan singkat selesai, Hitogami pun kembali memberi saran kepada Rudeus untuk membeli beberapa permen dan pergi ke gang bagian belakang sendiri. Rudeus pun bangun dan mencoba saran dari Hitogami. Saat dia sedang berjalan, setelah membeli permen, dia pun bertanya untuk apa membeli permen ini, dan mengeluh. Kita pun kembali dialihkan ke tempat kelompok Roxy menginap. Roxy ingin keluar sejenak karena tidurnya kurang nyenyak setelah mengetahui rumor mengenai Dead End yang ada di kota ini. Setelah dia sedang berjalan di sepanjang jalan, dia pun menoleh ke arah gang, dan pada saat yang bersama Rudeus pun melihat ke arah gang. Namun yang mereka temui berbeda. Yang Roxy temui adalah sosok anak kecil dan juga pria botak. Dan Rudeus menemukan sosok gadis kecil yang sedang diajak oleh pria aneh ke suatu tempat. Mengetahui hal tersebut, Rudeus pun langsung mengeluarkan Seer Stone Cannon untuk membuat pingsan pria tersebut. Dan saat dia melihat wanita tersebut, ternyata dia cukup seksi, dan wanita ini malah marah ke Rudeus.
Karena tadi si wanita diajak oleh pria tersebut dengan akan memberinya sesuatu yang lezat. Hehehe, dia belum tahu. Dan dia mengatakan bahwa dia tak menyangka akan jatuh kelaparan saat dibangkitkan setelah 300 tahun. Dia sempat mengatakan nama Laplace, namun Rudius tidak menanggapinya. Rudius pun langsung menyumbat mulut wanita tersebut dengan permen yang sudah dibeli. Si wanita tersebut pun sangat senang dan mengatakan bahwa ini kali pertamanya makan setelah 1 tahun belakangan. Rudius pun mengira bahwa wanita ini hanya bercanda. Setelah makan, si wanita ini melihat Rudius dan mengetahui sesuatu yang menarik tentangnya. Dia pun menggunakan mata yang lain untuk melihat hal tersebut. Warna matanya berubah dan itu membuat Rudius kaget. Setelah melihatnya, si wanita ini pun mengatakan sambil tertawa bahwa si Rudius ini memiliki kekuatan sihir atau mana yang menjijik karena ia memiliki kekuatan sihir atau mana yang bahkan lebih besar daripada Laplace. Rudius pun tidak mengacuhkannya dan menganggap hal itu hanya candaan saja. Lalu sebelum pergi, si wanita ini menawarkan satu permintaan. Saat itu pun Rudius langsung mengatakan bahwa dia menginginkan tubuhnya. Wanita ini pun hendak menuruti perkataannya. Namun saat Rudius sudah tidak sabar, wanita ini mengatakan bahwa ia ingat kalau dia sudah memiliki turangan. Rudius pun kecewa. Lalu saat ia mengenalkan dirinya dengan pose yang cukup lebay, disinilah kita tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis Kishirika Kishirizu. Namun Rudius malah merasa kasihan karena mengira wanita ini cukup gila dan miskin. Dia pun berlutut layaknya menghadap kaisar sesungguhnya. Kishirika pun kembali menanyakan apa permintaannya. Rudius pun meminta kekayaan tanpa batas. Namun Kishirika tidak dapat mengabulkannya karena dia sendiri sangat miskin. Akhirnya Rudius pun meminta apapun yang Kishirika kabulkan. Dan tiba-tiba mata sebelah kanan Rudius ditusuk oleh Kishirika dengan jarinya. Dan dengan wajah seram Kishirika mengatakan bahwa ia akan memberikan mata iblis sebagai gantinya. Baik, itu tadi pembahasan lanjutan cerita Mushoku Tensei. Sekian dari gua. Kalau lu suka dengan pembahasan ini, cukup tekan tanda like dan juga subscribe jika mau. Dan juga jangan lupa menekan lonceng notifikasi agar setiap gua ada update video kalian gak ketinggalan. Sekian pembahasan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.